Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk ke part 3 yaitu perhitungan dinding basement. Nah, untuk perhitungan dinding basement tersendiri ini kita membutuhkan data-data tanah, yaitu ada berat tanah, gamma, terus sudut gesek atau Q, terus mutu beton rencana, FY, tebal dinding, asumsi ya ini. Terus selimut beton sudah ketetapan 75 mili, tulangan ulir arah X atau ini arah Y vertikal itu 16 dan arah X horizontal itu 12. Nah, seperti ini. Nah, untuk data borlognya kita pakai satu borlog aja untuk tahun sekarang, untuk praktikum sekarang, karena kalau misalkan dua borlog jadi nanti 2 kali perhitungan, jadi nanti tambah banyak, kita pakai satu saja. Terus kita preliminary design. Oke, preliminary design ini adalah desain asumsi awal dimensi-dimensi DPT. Jadi kita bisa menggunakan AutoCAD ataupun Excel atau segala macam, kita mengira-ngira dulu dimensi yang diperlukan. Ada H1, ada X3, X1, D, X2 dan lain-lain. Nah, untuk H1 ini adalah tinggi basement. Nah, tinggi basement sudah ditentukan yaitu 4 meter sesuai tinggi elevasi basement. Nah, kayak gitu. Terus ada D ini adalah 200 mili. Ini sesuai asumsi awal di etaps. Etapsnya 200 mili samain. Terus X1, X2 ini boleh kalian asumsi sama X3 ini tebal kaki DPT. Terus ada ini data tanah, yaitu data tanahnya ada 2, yaitu data tanah yang di samping DPT, di samping basement, yaitu ada gamma 1, B, dan kohesi. Nah, gamma satunya sekian, V-nya sekian, dan kohesinya sekian. Terus data tanah 2-nya kebetulan ini dalam 4 meter ini masih sama. Jadi gamma 2-nya 16, V-nya 18, C-nya 0. Sama kayak data tanah ini di atasnya itu. Kalau misalnya nanti beda ya nanti bedakan itu angka-angkanya. Karena nanti yang data 2 ini, yang bawah DPT ini sangat ngaruh untuk perhitungan keruntuhan tanah dasar. Jadi yang tanah keruntuhan ini yang diambil dari tanah di bawah DPT gitu. Karena tinjauannya keruntuhan. Nah, ini misal nanti ada GWL, nanti dikasih simbol GWL, nanti dihitung gamma aksennya berapa, kayak gitu. Terus, nah ini tabel-tabel preliminary design, X1 itu berapa, X2 berapa, gitu. Nah, karena ada borlognya 2 ini, jadi ada 2 DPT. Nah, karena masing-masing kondisi tanah beda, jadi mungkin dimensinya agak ngaruh, itu jadi beda. Nah, kita hitung atau sketsa gaya lateral yang akan membebani DPT. Nah, seperti ini. Nah, saya rasa teorinya sudah ada di teknik fondasi, jadi ini hanya merefresh. Kenapa gayanya seperti ini? Ada yang bujur sangkar, ada yang segitiga. Nah, jadi paling apa? Saya nggak terlalu menjelaskan detail di sini. Nah, di sini juga ada tambahan lagi, misal kalau ada GWL, jadi ada beban A3 dan A4, ini untuk beban air juga. Nah, kayak gitu. Nah, terus kita masuk ke KA, itu koefisien tanah aktif. Kita hitung, yaitu 1 min sin V dibagi 1 plus sin V, yaitu V-nya 27, ketemu 0,38. Terus A1 sama dengan KA dikali L dikali Q. Nah, 0,38. Ini untuk perhitungan gaya-gayanya ya. Nah, kita bisa lihat HA1 itu bentuknya kotak. Nah, itu rumusnya apa itu. Itu konsep statika dan konsep matematika dasar. Jadi ini harusnya sudah bisa karena infonya sudah diajarin. Tuh. Kenapa KA kali L kali Q. Kalau nanti belum bisa buka bukunya Pak Prof. Agus di Mekanika Tanah.
itu di bab 9 atau bab 10 itu ada tanah lateral kalau tidak salah. Seperti itu. Misal nanti perhitungan gayanya sudah dicari, kita hitung ini perhitungan nilai R dan momen untuk DPT ya, atau untuk basement. Nah, kita cek luas pada poin nomor 1 maksudnya mana. Nah, ini ada pembagian yang 1, 2, 3. 1 ini untuk dinding, 2 untuk kaki, dan 3 ini untuk tanah di atas kaki DPT ini. Nah, kayak gitu. Nah, 1 berarti dia dinding, nanti dicek di AutoCAD bisa itu tingginya berapa, panjangnya berapa, di luasannya jadi berapa gitu. Begitupun 2 dan 3. Setelah itu kita hitung beratnya. Nah, beratnya ini adalah luas dikali berat jenis. Nah, kebetulan pada nomor 1 dan nomor 2 itu itu bahannya adalah beton. Jadi 0,7 dikali 2400 kg per meter kubik atau 0,7 dikali 24 kN per meter kubik ketemu 16,8. Terus 1 ini dikali 24 kN per meter kubik ketemu 24. Terus ini, nah 2,2 ini karena 3 itu adalah tanah, kita hitung pakai luasan dikali gamma tanah. Nah, gamma tanahnya tadi sekian, ketemulah 47. Nah, nanti dijumlahin ketemulah 88,71. Nah, sigma R inilah digunakan nanti untuk cek kondisi geser. Nah, kita terus cek jarak ke titik pusat. Nah, itu ada titik pusat ke ujung toe ini yang bulat-bulat di pojok kiri bawah. Nah, kita cek apa jaraknya ternyata 0,8 terus 1 terus 1,45. Nah, kita hitung momen yaitu berat dikali jarak ke titik pusat ketemu momen. Nah, ketemu momen terus kita hitung momennya atau jumlah momennya itu ketemu 106 yang dijual dengan MB. Nah, kita cek kondisi guling yaitu pesangon teori Rankine untuk menghitung tekanan tanah aktif melakukan pesangon di bawah ini. H1 kali setengah L, H2 kali sepertiga L, H3 kali setengah L, H4 kali sepertiga L. Ini karena H3 H4 berarti yang dihitung adalah berlok tipe yang dihitung adalah tipe berlok 2 ya, karena yang ada GWL. Yang tanpa GWL atau tanpa muka air tanah itu nggak ada beban H3 H4, cukup H1 H2 gitu. Jadi misal kalau nggak ada beban air ya cukup A1 dan A2 gitu. Kita hitung ini ketemu 21. Terus kita cek faktor kondisi guling. Nah, MP dibagi MO ternyata kondisinya 4,9 atau hampir 5. Nah, syarat amannya adalah melebihi 3. Jika melebihi 3 berarti dia tidak akan mengalami kondisi guling. Ternyata sudah melebihi 3 jadinya aman. Kita masuk ke faktor kondisi geser, yaitu rumusnya mu dikali R dibagi sigma HA. Nah, mu-nya ambil 1, terus R-nya itu 88,71 dibagi sigma beban lateral, ketemu 3,37 lebih dari 3, berarti aman. Terus kita cek kondisi keruntuhan tanah dasar. Nah, kita cek analisis Q2 dan Q-Hill. Nah, kita hitung X, yaitu MB dikurangi MO dibagi R, ketemu sekian. Terus E-nya eksentrisitas itu B dibagi 2 kurangi X, ketemu sekian. Terus Q, nah Q-nya itu ada 2, Q2 dan Q-Hill. Nah, kita sesuaikan rumus, ketemulah angka sekian. Nah, analisis kapasitas tanah itu menggunakan rumus Terzaghi. Gitu. CNC FCD kali FCT plus QNQ kali FQD kali FQT plus setengah B kali gamma 2. Kenapa gamma 2? Nah, ini gamma 2 adalah karena kita cek keruntuhan tanah dasar. Gamma yang diambil adalah gamma di bawah DPT, yaitu gamma lapis kedua lah, lapis di bawahnya DPT itu. Gamma 2 terus N gamma terus F gamma D terus F gamma. Nilai NCNGN gamma didapat dari interpolasi nilai V dari tabel Terzaghi. Nah, hasilnya sebagai berikut. Nah, pada teknik fondasi biasanya materi fondasi dangkal analisis menggunakan teorinya Terzaghi itu biasanya dikasih tabel bahwa Terzaghi sudah memberi tabel pembagian koefisien NC, NQ, dan gamma berdasarkan nilai sudut geser internal tanah.
Nah, nanti itu bisa dicari, misal sudut geser internal tanahnya ternyata tidak ada di tabel, kita harus mencari menggunakan nilai interpolasi. Kebetulan 27 di tabel Trisakti itu tidak ada. Kita harus melakukan interpolasi untuk mendapatkan nilai NC, NQ, dan gamma. Nah, setelah mendapat ini, kita menghitung parameter-parameter yang lain, yaitu ada Q, itu gamma 2 dikali H tanah, terus B aksen, B kurang 2E, FQD, FCD, F gamma D, dan FCT sesuai rumus yang sudah ada. Terus sudut V, terus FCT dan F gamma T. Setelah faktor-faktor atau koefisien rumus telah dicari, maka masukkan ke persamaan QU atau persamaan Trisakti tadi, yaitu CNC kali FCD kali FCT plus QNQ kali FQD kali FQT plus setengah B kali gamma 2 gamma F gamma D F gamma T. Kita masukkan, ketemu 168,84. Kita cek kontrol, yaitu dari faktor QU dibagi QQ. Itu 168 kurang dari 168,8 dibagi 49, ketemunya 3,42. Nah, harusnya ini dicek lagi terhadap kihil. Nah, karena ada Q2 dan kihil, kita cek kihilnya itu kalau tidak salah tadi adalah 39. Kita hitung. Nah, 168,842297 dibagi 39,3603, ketemu 4,3. Maka dia aman gitu. Nah, kesimpulannya berarti itu adalah nilai ini apa namanya, kesimpulannya adalah kondisi guling, kondisi geser, dan kondisi kerunutan tanah terhadap Q2 dan Qhil sudah aman. Nah, kondisi gulingnya aman, dicek, kondisi gesernya juga aman, lebih dari 3, dan kondisi kerunutan tanah terhadap Q2 dan Qhil ternyata aman. Kayak gitu. Kalau sudah memenuhi kaidah 3 kesetimbangan tadi ya, yaitu terhadap guling, geser, dan kerunutan tanah dasar, kita bisa lanjut ke perhitungan penulangan basement. Nah, desain penulangan sendiri dibagi dua, yaitu terhadap dinding dan kaki basement. Nah, dinding ini dibagi dua lagi, yaitu arah vertikal dan arah horizontal. Makanya di yang pertama tadi, yang kita menulis data itu ada arah diameter ulirnya, ada arah vertikal dan ada arah horizontal gitu. Nah, kita hitung beban H1 dan H2 untuk dijadikan momen. Kita hitung. Setelah dapat momen ini, menghitung ini dengan kaidah statika seperti biasa. Terus kita hitung MU. Terus kita hitung RN, rho perlu, AS perlu, dan AS min. Ini konsepnya sama kayak pelcap, penesenan tulang pelcap. Nah, kita cek, kita menghitung terhadap tulang vertikal. Ketika sampai pada AS min, kita cek data AS minnya 924,3. Nah, kita harus menghitung atau mengasumsikan diameter berapa yang cocok untuk agar tercapai 924,3. Ternyata kita pakai D16 dengan jarak 200, AS-nya adalah 1340. Ternyata sudah melebihi AS min ataupun AS perlu. Seperti itu. Terus kita cek terhadap tulangan horizontal yang kaidahnya berlaku tulangan susut karena horizontal. Kita cek 0,02 kali B kali D. AS minnya ini ya, ketemu 2000. Nah, karena sisi luar dinding penahan tanah senantiasa terekspos dengan udara luar dan ketebalan dinding lebih dari 250 mili, maka sesuai pasal 287 tahun 2013,
minimal diperlukan minimal setengah hingga 2/3 dari luas horizontal untuk dipasang di sisi luar dinding dan sisanya dipasang pada sisi dalam dinding. Dalam ini tebal dinding 200 mm, maka faktor pengaliannya adalah 1 dan luas tulangan yang dibutuhkan adalah 2000 mm kuadrat dan dibagi merata pada kedua sisi dinding sehingga masing-masing sisi dinding membutuhkan 1 AS 2000 mm kuadrat. Nah, untuk ini horizontalnya kita pakai D16 100, ternyata sudah memenuhi. Jadi digunakan D16 100. Terus desain terhadap geser. Nah, kita cek terhadap geser ini. Nah, peramaan kritis untuk tinjauan geser adalah D117 mm. Dari dasar dinding penampang ini terletak pada setengah dikurangi 117 meter, yaitu 1,383. Nah, kita hitung HA1, HA2, VU seperti biasa. Terus VU ini adalah HA1 plus HA2 yang setelah dihitung tadi. Terus hitung PVC, yaitu 0,7 V dikali 0,17 kali alfa kali akar FC aksen kali BW kali D. Nah, kita hitung ketemulah 408,5 kN. Ternyata VVC lebih besar daripada VU, jadinya aman. Setelah menghitung bagian dinding, kita menghitung bagian kaki, yaitu ada tumit atau heel, yaitu kita hitung VU lagi terhadap geser, cek terhadap geser lagi, terus hitung VVC, cek lagi, VVC lebih besar daripada VU, sudah terpenuhi. Terus kita hitung momen ini untuk mendapatkan tulangan yang diperlukan. Momen sama dengan VU kali 1,7 bagi 2, ketemu. Terus Rn, yaitu momen U, dibagi V dikali B dikali D kuadrat. Nah, kita masukkan ini dikali 10 pangkat 6 karena untuk konversi ke MPa. Jadi ini kan kilonewton meter dikonversi ke MPa. Terus hitung rho perlu ketemu 0,0547, terus dikali dihitung AS perlu, terus hitung AS min. Nah, diambil paling besar ternyata S perlu, yaitu 3197. Nah, di AS yang digunakan berarti berapa? Kita cek di 2200 ternyata sudah memenuhi, yaitu ketemunya 3800, sudah melebihi 3100, jadi aman. Terus kita cek atau desain terhadap kaki itu. Nah, kita lihat. Nah, ini sketsa yang tadi yang penampang kritis. Kita dari sketsa ini kita dapat beban di daerah kritis itu, yaitu yang 46,2 dan 45,6. Nah, data ini nanti digunakan untuk perhitungan. Kita hitung. Kita masuk lagi ke VU. VU rumusnya seperti biasa. Terus PVC juga sama persis. Cek lagi kondisi geser. Apabila sudah memenuhi kaidah geser, kita bisa hitung momen. Nah, kita hitung momen. Beban tadi, beban yang ada di sini atau di sketsa ini yang dapat dari sketsa itu masuk ke perhitungan geser ini. Nah, jadi tuh ini kan batasnya sampai garis ini ya. Nah, kondisi paling kritisnya dapat 46,2. Nah, tuh ini diambil dari titik ini. Nah, titik ini adalah 49,3516 itu bebannya. Jadi nanti sepanjang tuh itu bebannya dihitung, dimasukkan di rumus VU ini. Seperti itu. Terus setelah mencari momen tadi kita hitung Rn, kita cari rho perlu seperti biasa, kita cari AS perlu dan AS min. Nah, seperti biasa kita ambil yang kondisi kritis AS min atau AS perlu, ternyata AS min. Nah, berarti kita hitung ternyata D2200 kekuatannya 3000, AS minnya cuma 1900, sudah memenuhi. Bahkan ini terlalu boros sebenarnya, tapi nggak apa-apa. Setelah itu kita
gambar tulangan yang kita gunakan seperti ini. Ada tulangan vertikal, ada tulangan horizontal untuk dinding, dan ada di kaki ini ada arah memanjang X dan arah memanjang Y. Seperti itu. Di two dan di heel. Sebenarnya seperti ini desain sudah cukup karena yang diperhatikan adalah di bagian two itu bagian bawah dan heel itu bagian atas. Tapi biasanya dalam pelaksanaan kita harus membuat tulangan itu kotak di daerah two dan heel ini. Jadi nanti pas dibuat atau dibuat mengotak aja melingkar gitu. Itu saja bisa saya sampaikan untuk desain basement. Apabila mengalami kesusahan bisa hubungi asistennya masing-masing. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.